Oke. Pak Bari mungkin bisa kita mulai Pak Bari. Tapi di situ nggak keluar. Oke. Nyambi ngopi. Apa nganus? Betul kia. Boleh. Settingan. Pak Wah. Siap, nggih. Sambil deh. Oh, siap. Monggo. Baru bubaran koreksi. Oh ya, siap. Nggih. Siap. Monggo Pak Sabari bisa dimulai. Suaranya nih. Suaranya yang belum keluar. Saya ini aja Pak, bantu untuk membuka saja nggih, Pak Wahidi. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pak Wahidi yang kami hormati, Bapak Ibu Korwas, Kepala Sekolah, teman-teman operator yang kami banggakan, dan tim dari Dinas Pendidikan. Selamat bertemu di kegiatan sosialisasi PPDB SD Kabupaten Magelang untuk tahun pelajaran 2024-2025. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa sebentar sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk sesi yang pertama, nanti kami mohon arahan dari Pak Wahyudi untuk lancarnya kegiatan PPDB jenjang SD di Kabupaten Magelang. Untuk Pak Wahyudi kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Korwil yang alhamdulillah bisa hadir, Bapak Ibu Pengawas SD Sekabupaten Magelang, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Operator di tingkat kecamatan maupun ke sekolah, dan Bapak Ibu tim PPDB Kabupaten Magelang yang bisa hadir pada kesempatan ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu dalam tatap maya dalam keadaan sehat, tentu semua berkat rahmat hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sepantasnya kita selalu bersyukur dengan berbuat yang lebih baik terhadap apa yang ada di dalam kehidupan ini. Salawat serta salamnya Allah semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu sahabatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu, sebelum mengawali kegiatan ini, mohon izin kepada Bapak Ibu dalam pelaksanaan ini mohon agar semua dipatuhi terkait dengan aturan-aturan. Perlu saya ingatkan karena dalam tatap maya ini kita berbicaranya harus searah. Kalau kita dua arah tentu akan tubrukan sehingga tidak akan jelas. Sebelum melanjutkan, perlu kita absen dulu supaya nanti info-info terkait dengan PPDB yang akan kita laksanakan ini bisa tersampaikan ke semua jajaran di Kabupaten Magelang melalui Korwil. Untuk itu mungkin nanti bisa membuka sebentar, setelah itu mohon ditutup. Kita absen dari utara, Korwil Ngerabak. Hadir, Pak. Terima kasih. Korwil Ngablak. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, terima kasih. Korwil Secang. Oke, terima kasih. Kemudian Kawedanan Bandungan. Korwil Bandungan. Saya absen ini lewat Korwil, nggih. Bandungan. Ada yang hadir Bandungan? Nggih. Bandungan? Moga, Pak. Hadir, Pak. Oke. Korwil Kaliangkrik. Korwil Kaliangkrik. Sudah, ambil. Oh iya. Oh iya, betul. Kaliangkrik. Hadir, Pak. Terima kasih. Korwil Pindusari. Hadir, Pak. Terima kasih. Terus untuk Salaman. Korwil Salaman. Hadir. Hadir, Pak. Siap. Terima kasih. Korwil Kajoran. Oke, terima kasih. Korwil Tempuran. Terima kasih bersama. Korwil Borobudur. Hadir. Terima kasih. Hadir. Korwil Muntilan. Muntilan, halo. Oh, nggih, terima kasih. Hadir, Pak. Korwil Sawangan. Halo, Hadir, Pak. Sawangan. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Ini Bu Penny, nggih. Terus Korwil Dukun. Korwil Dukun, halo. Oke, terima kasih. Korwil Mungkit. Hadir, Bapak. Korwil Mungkit. Hadir, Bapak. Terima kasih. Yang sudah absen ditutup, nggih. Terus Korwil Mertoyudan. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Hadir. Korwil Tegalrejo. Tegalrejo. Halo Tegalrejo. Hadir. Oh, oke. Lihat ada Pak Mitro. Kemudian Korwil Candi Mulyo. Iya, Pak. Candi Mulyo. Halo Candi Mulyo. Candi Mulyo, nggih, belum ada respon. Korwil Pakis. Terima kasih, nggih, kompak. Terus Korwil Salam. Korwil Salam. Halo Korwil Salam. Korwil Salam. Terus Korwil Ngeluar. Hadir, Pak. Terima Hadir, kasih. hadir, hadir. Nggih. Korwil Serumbung. Hadir. Nggih, terima kasih. Adakah yang belum saya sebut Bapak Ibu? Oke, terima kasih kalau sudah berarti
nderek untuk di-mute. Bapak Ibu, yang pertama terima kasih atas kehadirannya di siang ini kita bisa bertemu di dalam rapat tatap maya ini. Alhamdulillah melihat dari absensi tadi suaranya semangat-semangat semua dan semua semoga tetap sehat seperti apa yang terlihat di layar ini. Bapak Ibu, mohon izin yang pertama terkait dengan tujuan kita menghadirkan Bapak Ibu karena untuk pelaksanaan PPDB tingkat SD di Kabupaten Magelang itu akan dilaksanakan tanggal 13 sampai dengan 15 Mei, sehingga hari ini adalah kesempatan masih ada 2 hari, yaitu hari Rabu dan hari Sabtu untuk kita mensosialisasikan kepada Bapak Ibu dan juga kepada masyarakat. Karena untuk pendaftaran untuk besok adalah kita secara online. Sehingga nanti nderek Bapak Ibu terkait dengan juknis dan juga secara teknis nanti akan disampaikan oleh narasumber. Bapak Ibu mohon untuk dicermati, dipatuhi untuk juknis tersebut. Harapannya bahwa apa yang menjadi tujuan kita adalah bahwa semua siswa yang akan mendaftarkan di tingkat SD ini semua terjaring lewat online. Kalaupun sampai tidak terjaring, nderek nanti Bapak Ibu utamanya yang mau mengajukan untuk penambahan kuota dan sebagainya agar segera mengajukan ke Kepala Dinas Bapak Ibu melalui nanti bidang SD. Kalau memang dirasa nanti mau menambah kuota. Hanya saja perlu diingat Bapak Ibu, untuk menambah kuota kelas itu perlu dilihat yang pertama adalah sarana kelas, kemudian guru. Jadi saat menambah tidak semata-mata hanya karena ada siswa, tapi juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yaitu guru dan kelasnya. Jangan sampai kita menerima siswa banyak tapi ternyata pengelolanya tidak ada sehingga menambah nanti menjadikan kekecewaan dari masyarakat. Kemudian bagi yang sudah nanti untuk mengajukan nanti kita terima dan nanti mungkin di dalam kuota nanti kita laksanakan terkait dengan perubahan sesuai kuota yang sudah ada. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selain itu terpenting adalah bagaimana informasi ini adalah sampai kepada masyarakat. Karena masyarakat, Bapak Ibu, itu tentu hal-hal yang sifatnya secara online seperti ini, orang tua murid ini akan mungkin secara umum ini akan kesulitan. Karena melihat secara strata pengetahuannya Bapak Ibu, sehingga masyarakat ini perlu dibantu. Utamanya kepada Bapak Ibu operator sekretikan untuk minta bantuannya korwil kepala sekolah dan utamanya nanti ujung tombaknya adalah operator sekolah untuk menjembatani terkait dengan apa yang menjadi persyaratan ini sehingga nanti untuk PPDB ini masyarakat tidak kesulitan ataupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait permasalahan-permasalahan. Kemudian untuk jalur-jalurnya penerimaan ini tentu Bapak Ibu secara juknis sudah ada, di juknis sudah ada, nanti juga akan dibahas, disampaikan oleh para narasumber. Untuk itu mohon maaf kepada Bapak Ibu narasumber nanti untuk menyampaikan, membedah, kemudian Bapak Ibu silakan nanti bisa berdialog dengan narasumber jika memang nanti sesi untuk pemaparan sudah selesai, tapi nderek karena kita jalur tatap maya, nderek dipatuhi kaitan kesepakatan-kesepakatan kelas ini Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, harapannya hari ini tuntas terkait dengan sosialisasi ini, kemudian nanti hari Sabtu nderek Bapak Ibu, nderek diminta disosialisasikan kepada masyarakat atau nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu segera mensosialisasikan ke masyarakat melalui berbagai cara yang tersedia di lingkungan masing-masing. Baik lewat medsos atau lewat selebaran dan sebagainya, monggo
Ini kita serahkan kepada sekolah variasinya yang terbaik bagaimana. Demikian, terima kasih kepada narasumber. Monggo nanti kita serahkan Pak Pram dan teman-teman terkait bagaimana jalannya untuk sosialisasi ini. Atas nama dinas menyampaikan terima kasih. Sekian, segala kekurangan mohon maaf. Wakhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin juga Pak Wahyudi, ini kami nagih beberapa sekalian OSN Pak Wahyudi. Mengingatkan monggo. mumpung masih memungkinkan. Bapak Ibu, mohon izin share screen. Kaitannya dengan OSN, ini masih ada beberapa sekolah yang belum menyatakan kesiapannya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tidak menyatakan kesiapannya, ini masih ada 21 sekolah. Ini masih ada 21 sekolah, macam-macam kecamatannya. Maka dipastikan nanti siswanya terus jadi tidak bisa ikut OSN. Ini untuk ada 21 sekolah, nanti kami buatkan rekapannya ya Bapak Ibu. Lalu langkahnya bagaimana? Langkahnya silahkan masuk ke sistem, Nanti untuk usernya adalah NPSN, passwordnya kode registrasi yang didapatkan waktu daftar di Puspresnas. Nah, lalu bagaimana kalau lupa? Kalau lupa, Bapak Ibu, nanti jenengan bisa kontak Mas Rudi. Mas Rudi ini membantu untuk OSN yang di SD. Saya kirim nomornya, nggih. Kelihatannya Bapak Ibu sudah punya nomornya, toh? Sudah dibagi nggih Pak Wahyudi? Atau belum nggih? Sudah Mas, sudah. Oh sudah. Oke. Insya Allah untuk kelompok OSN ada kelompok grup sendiri nggih. Oh nggih. Tinggal diingatkan lagi. Nggih. Ini nomornya juga sudah saya letakkan di meeting chat nggih Bapak Ibu, sehingga nanti sekolah-sekolah yang belum segera untuk kesiapannya nanti jenengan kirimkan surat kesiapan yang sudah ditandatangani formatnya JPEG ke Mas Rudi, karena yang bisa upload itu admin kabupaten. Kalau dari Bapak Ibu sekarang sudah tidak bisa untuk upload. Ini yang pertama kaitannya dengan OSN. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk PPDB ada 2 web yang digunakan. Nanti untuk yang publik itu untuk masyarakat Bapak Ibu. Untuk masyarakat itu webnya ppdb.magelangkap.go.id. Itu untuk yang masyarakat luas. Ngambilnya dari web ini, ppdb.magelangkap.go.id. Lalu untuk teman-teman operator atau panitia PPDB sekolah, dalam hal ini SD, Bapak Ibu masuknya ke sini, admin ppdb.magelangkap.go.id. Admin ppdb.magelangkap.go.id. Ini ada 2 web yang digunakan. Ini untuk umum, yang ini untuk panitia. Nanti untuk kaitannya tampilan akan saya perlihatkan. Nah, lalu juga kita punya 2 Linktree. Yang pertama Linktree Disdikbud Magelangkap. Di sini info-info yang umum Bapak Ibu, boleh dilihat oleh seluruh masyarakat. Itu Linktree Disdikbud Magelangkap. Contohnya regulasi PPDB 2024, ini ketika dibuka. Nah, di sini sudah ada juknisnya. Jadi dasarnya
nanti adalah Juknis ini Bapak Ibu, Juknis PPDB 2024. Setelah ini kita akan bahas. Lalu Juknis ini berasal diturunkan dari mana? Induknya adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Ini induknya. Lalu dari induk peraturan menteri ini itu diturunkan di SK Sesjen nomor 47. Lalu di Kabupaten Magelang itu ada Perbub nomor 16 tahun 2022. Lalu Juknisnya ini. Jadi tingkatannya adalah dari Permendikbud, lalu SK Sesjen, lalu Perbub, lalu Juknis. Nah, yang mengatur kaitan yang kita lakukan untuk PPDB itu kita lebih banyak ngambilnya di Juknis, tetapi ini sudah tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya. Nah, ini kaitannya Linktree Disdikbud Magelang Cup. Yang kedua, ini adalah yang Linktree layanan PPDB. Linktree layanan PPDB, contohnya ketika mau sosialisasi seperti ini. Ini yang tahu siapa? Yang tahu adalah panitia PPDB tingkat sekolah. Panitia PPDB tingkat sekolah, nah contohnya ya Bapak Ibu, kemarin kami sudah membagi untuk Bapak Ibu teman-teman SD, silahkan jenengan mengirimkan publikasi PPDB SD. Kenapa publikasi PPDB SD? Karena ini juga menjadi bahan laporan kami ke BBPMP, lalu juga bahan laporan ke Ombudsman. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu, desain-desain dari Bapak Ibu untuk PPDB. Ini mohon soft copy-nya dikirim, hard copy-nya itu bisa jadi status Bapak Ibu guru, lalu dicetak, diletakkan di dekatnya sekolah, lalu bisa disampaikan kepada lewat kelurahan. Ini untuk publikasinya. Lalu yang kedua, pengajuan perubahan kuota, ini ada linknya, pengajuan perubahan kuota ini Bapak Ibu. Pengajuan perubahan kuota, ini linknya nanti lewat sini. Sehingga Bapak Ibu silahkan ajukan sesuai dengan kondisinya yang Bapak Ibu alami di sekolahnya Bapak Ibu. Seperti tadi catatannya adalah dipastikan kalau jenengan mau nambah kuota itu memiliki ruang kelas, memiliki guru. Lalu kuota maksimal adalah 4 kelas sesuai dengan standar prosesnya 4 kelas, sehingga kelas 1 SD itu hanya boleh menerima 28 kali 4. Ini. Lalu Bapak Ibu, kalau ada masalah dengan akunnya kok lupa ya, akun-akun saya kok lupa, di bawah ini sudah ada beberapa nomor tim yang bisa Bapak Ibu WA. Ini akun yang mana? Akun ketika mau masuk ke sini loh. PPDB, admin ppdb.magelangcup. Kok Bapak Ibu lupa? Boleh WA ke tim kami. Ini. Nanti akan ada laporannya. Akan ada balasannya dari tim kami. Lalu Bapak Ibu nanti kalau pas pelaksanaan, kami juga membuat yang bisa membuka jalur afirmasi adalah anak-anak yang terdaftar di DTKS, Data Terpadu Keluarga Sejahtera. Lalu bagaimana kalau belum terdaftar? Jadi dia setelah Bapak Ibu cek, oh ternyata memang membutuhkan bantuan. Nanti Bapak Ibu bisa ajukan lewat sini, ajuan pembukaan jalur afirmasi. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa isi di sini. Tapi ini akan kami buka ketika pelaksanaan PPDB. Lalu kalau pas verifikasi data kok bermasalah terus dengan Dukcapil, ini kami buatkan. Tetapi ini akan kami aktifkan pas pelaksanaan PPDB nggih Bapak Ibu. Kalau sekarang kami hilangkan dulu. Kami nonaktifkan dulu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir
ketika besok pas pelaksanaan ada masalah apapun, kami pasti siap backup dan bantu Bapak Ibu. Nah, ini. Nanti rekamannya juga kami munculkan di sini Bapak Ibu. Sekarang sosialisasi, nanti ganti rekaman kegiatan kita hari ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita akan memulai membahas kaitannya dengan Juknis PPDB. Nah, kaitannya dengan Juknis PPDB, persyaratannya adalah usia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Ini yang kami sarankan kepada Bapak Ibu, dia anaknya sudah 6 tahun. Lebih dari 6 tahun malah bagus. Kenapa? Nanti secara seleksi, ketika siswa ini lebih dari 6 tahun, maka dia akan nangkring di atas. Nah, lalu untuk siswa-siswa yang usianya 5 tahun 6 bulan, ini sampai sekarang juga masih ada masalah ketika di dapodiknya. Maka Bapak Ibu kalau jenengan kok memaksakan siswa-siswa, dia kurang dari 6 tahun, itu dapodiknya juga ada masalah karena sekarang masih warning. Belum invalid, tetapi kalau ke depan menjadi invalid, maka otomatis Bapak Ibu tidak bisa sinkron dapodik. Ketika tidak bisa sinkron dapodik, berarti ada dua kemungkinan. Satu, siswa tersebut dikeluarkan, dianggap tidak ada, sehingga siswa itu tidak dianggap keberadaannya. Tapi nanti menjadi masalah di kemudian hari karena jenengan sudah menyatakan menerima. Atau yang kedua, kalau ini tidak bisa dikirim datanya ke kementerian, ya sudah biar sekalian satu sekolah tidak bisa dikirim. Nah, kalau itu malah jadi repot lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti satu sekolah juga akan terkendala data dapodik dan turunannya. Nih. Lalu Bapak Ibu, yang perlu kita ingat adalah kita juga harus mengingat bahwa di kelas 1 SD itu juga masih masa transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Maka di kondisi seleksinya kita tidak membenarkan ada seleksi berdasarkan seleksi membaca dan menulis. Kalau untuk sekolah negeri tidak dibenarkan itu. Yang swasta pun juga tidak dibenarkan ada seleksi baca dan tulis. Kalau swasta itu jenengan pembenarannya adalah masalah wawancara kaitannya dengan biaya. Itu sumonggo, tetapi tidak ada seleksi yang berhubungan dengan baca dan tulis. Nah, lalu untuk anak yang dia pernah dari PAUD, dari TK atau KB, itu nanti lebih dipertimbangkan. Nah, jadi scoringnya nanti ada perbedaan Bapak Ibu, anak yang dari KB dan TK, dan anak dari rumah tangga. Anak dari rumah tangga itu maksudnya anak yang belum pernah bersekolah PAUD sebelumnya, baik di TK, di KB, RA, atau BA. Nah, lalu untuk jalur zonasi, domisili didasarkan pada KK yang diterbitkan 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi kalau besok pendaftarannya tanggal 13 bulan Mei 2024, maka 1 tahun sebelumnya untuk tanggal KK-nya. Nah, lalu bagaimana kalau KK-nya itu baru? Kalau KK-nya itu baru, terus Bapak Ibu kok punya fotokopi KK yang lama, dan di situ tidak merubah kaitannya dengan domisili, silahkan gunakan tanggal yang lama. Nah, kalau sekarang tidak dibenarkan ada kos KK. Maksudnya kos KK apa?
kok tiba-tiba yang berubah hanya anaknya saja. Kalau sekarang regulasinya kalau mau berubah, kakak itu valid ketika seluruhnya itu juga pindah. Nah, nih. Lalu jadwal-jadwalnya ya Bapak Ibu, jadwalnya pendaftaran tanggal 13 sampai 16 Mei 2024, analisis tanggal 17 Mei, pengumuman tanggal 18 Mei, lalu ini daftar ulang. Nah, pendaftaran ini itu proses seleksinya. Kalau proses verifikasi ini sudah kami buka Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah memiliki berkas, sudah ada pendaftar, mulai hari ini itu jenengan sudah bisa nyicil verifikasi berkas dan upload berkasnya. Besok tinggal jenengan daftarkan di tempat Bapak Ibu saja. Nih, semua biaya diambilkan dari BOSP, nggih, Bapak Ibu. Semua biaya diambilkan dari BOSP. Kaitannya dengan jalur yang SD negeri zonasinya 80%. Lalu untuk afirmasinya 15%, perpindahan tugas orang tua 5%. Yang SD swasta nanti sudah ada jalur swasta. Nah, melihatnya di mana Bapak Ibu? Melihatnya Bapak Ibu buka ppdb.magelangkap.go.id, lalu lihat pemeringkatan, lalu Bapak Ibu lihat di SD, contohnya SD Negeri Adikarto Kecamatan Muntilan, 80% dari 28 adalah 23. Lalu jalur afirmasinya 4, perpindahannya 1. Bagaimana jika jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua belum terpenuhi? Maka di akhir pendaftaran, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua secara sistem akan kami alihkan ke jalur zonasi. Nah, lalu bagaimana yang swasta? Yang swasta contohnya SD Yosep, ini di sini jalur zonasinya tidak ada, afirmasi tidak ada, perpindahan tidak ada, dia langsung di jalur swasta, 56. Nah, proses seleksinya juga berbeda Bapak Ibu. Nah, kita lihat ya proses seleksinya. Nah, yang sekarang berarti kalau mau daftarin, masuknya di ppdb.magelangkap.go.id. Yang dibutuhkan adalah, yang dibutuhkan oleh sistem ya, itu akte kelahiran sama kartu keluarga. 2 itu Bapak Ibu yang dibutuhkan. By sistem kami hanya membutuhkan akte kelahiran dan kartu keluarga. Pertanyaan berikutnya pasti muncul begini. Sekolah kami, anaknya pasti hanya daftar di tempat kami, lalu skenanya itu akte kelahirannya bukan yang asli, boleh atau tidak? Boleh Bapak Ibu, kita tidak menyulitkan para pendaftar. Jadi berkas yang sudah masuk ke tempatnya Bapak Ibu, ketika memang secara kasat mata itu bisa dilihat dan itu datanya juga terbaca, silahkan itu digunakan sebagai dasar berkas dimasukkan. Karena apa? Karena data yang kami gunakan itu juga kami linkkan dengan data Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini Dukcapil, datanya Dukcapil Bapak Ibu. Jadi untuk proses seleksinya, itu kan yang masuk ke negeri berdasarkan usia. Untuk usia itu kami ambilkan dari data Dukcapilnya. Nah, yang scan foto surat keterangan telah mengikuti pendidikan anak usia dini, jika memiliki, kami buat, ini tidak perlu unggah. Yang perlu unggah itu hanya 2. Akte kelahiran, kartu keluarga, yang ini kami wakili dengan apa?
dengan ketika anaknya pernah bersekolah di jenjang sebelumnya, nanti kami sudah memberikan flagging atau penanda bahwa anak itu telah mengikuti pendidikan anak usia dini. Nah, ini. Terus tiap pendaftaran itu boleh memilih 3 ya, Bapak Ibu, 3 pilihan. Proses seleksinya, jalur zonasi. Jalur zonasi, proses seleksinya adalah usia yang lebih tua. Usia lebih tua itu nanti kita ambilkan dari tanggal 1 Juli 2024 dikurangi tanggal lahir siswanya, lalu kita ambil di dalam hari. Kita ambil di dalam hari. Lalu jarak tempat tinggal ke sekolah, jarak udara, ketika kami cek, ternyata kondisinya titik koordinat anak-anak itu banyak yang tidak valid. Maka untuk proses scoringnya yang jalur ini, jalur zonasi, menggantikan jarak tempat tinggal ke sekolah itu kami buat scoring ketika dia satu desa skornya 200. Ketika dia satu kecamatan, skornya 150. Ketika dia satu kabupaten atau luar kabupaten, skornya adalah 100. Maksudnya apa? Maksudnya ketika ada pendaftar, dia usianya katakanlah scoringnya jadi 5.000. Karena dia tinggalnya di dalam satu desa, maka scoringnya jadi 5.200. Yang satu kecamatan itu jadi 5.150. Ini nanti ketika kita demo di program sini akan kelihatan Bapak Ibu. Nanti ketika kita demo itu akan kelihatan. Nah, lalu untuk jalur afirmasi atau berasal dari keluarga yang tidak mampu, itu kami ambilkan data DTKS, data terpadu keluarga sejahtera yang berasal dari data Kementerian Sosial. Maka tandanya adalah ketika jalur afirmasinya kebuka, berarti anak tersebut masuk di DTKS, dia nggak perlu nunjukin apa-apa lagi. Nah, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu perlu konfirmasi ke kami adalah kalau jalur afirmasinya kok tidak muncul, tetapi anak tersebut memang berasal dari keluarga tidak mampu, maka Bapak Ibu baru laporan ke kami di tim lewat link tree tadi, ngisi di situ, biar kami bukakan. Nah, biasanya kenapa? Biasanya karena data yang menjadi kuncian adalah data NIK, nomor induk kependudukan. Tetapi ketika NIK yang dimasukkan di Dapodik dan dimasukkan di DTKS kok tidak sama, maka nggak bisa ngeling. Sehingga anak tersebut jalur afirmasinya tidak kebuka. Lalu jalur perpindahan tugas orang tua ini untuk yang dia pindah kerja dan dia adalah anak dari guru atau karyawan pada SD tersebut. Nah, kalau yang swasta bebas ya Bapak Ibu. Jalur ini tadi hanya mengikat untuk yang negeri. Jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, yang kedua untuk jalur afirmasi, ini juga bisa terbuka ketika anaknya punya penanda di Dapodik bahwa dia penyandang disabilitas. Itu nanti akan muncul jalur afirmasinya. Nah, ini ya Bapak Ibu, kalau yang swasta itu dia urutannya berdasarkan cepet-cepetan daftar. Ini urutan pendaftaran. Nanti baru kaitannya dengan jarak atau scoringnya itu tadi. Ini kaitannya dengan juknisnya Bapak Ibu. Nanti untuk lebih lengkapnya
Bapak Ibu lihat di ininya masing-masing. Di tempatnya Bapak Ibu masing-masing. Nah, Bapak Ibu mohon, Bapak Ibu ketika proses PPDB, jenengan sudah cetak ini. Juknis PPDB itu dicetak, permennya itu dicetak, SK-SJ-nya itu dicetak, perbubnya itu dicetak. Nanti kalau ada monitoring baik dari kabupaten, dari provinsi, dari pusat, itu jenengan memang sudah memiliki dasar hukumnya. Jadi tidak sudah punya juknis, sudah di mana di komputer. Ini mohon besok pas PPDB ini wajib sudah dicetak ya, dicetak lalu dibendel yang rapi, diletakkan di tempat untuk PPDB-nya Bapak Ibu semua. Nih, terus kita akan mulai masuk ke sistem ya. Kita akan mulai masuk ke sistem. Penjadwalan tadi sudah jelas ya. Penjadwalannya tadi sudah jelas. Nah, nanti untuk teman-teman di sekolah, sebagai contoh ya, jenengan kan masuk di admin ppdb.magelangkap.go.id. Lalu kita masuk berdasarkan akun yang terdaftar di sdm.data.kemdikbud.go.id. sdm.data.kemdikbud.go.id. Kalau lupa gimana? Kalau lupa berarti hubungi tim. Kalau lupa jenengan hubungi tim yang tadi itu kan sudah ada. Oke. Kita coba masuk ya, Bapak Ibu. Kita akan masuk menggunakan akun masing-masing dari sekolah Bapak Ibu. Pilihnya adalah panitia penerima PPDB sekolah. Panitia penerima PPDB sekolah. Lanjutkan. Pilih instansi. Contoh saya mau pakai SD Negeri Sawitan. Nah, kita masuk ya Bapak Ibu. Ini tampilan dari admin ppdb.magelangkap.go.id. Yang pertama dilihat dulu. Bapak Ibu. Untuk kepala sekolah. Kalau belum tepat, jenengan ubah dari sini. Klik ubah. Nama kepala sekolahnya siapa? Disesuaikan, klik simpan. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu lihat akreditasi sekolah. Di sini detail akreditasinya. Ini kemarin pas PPDB SMP Bapak Ibu kan sudah cek, biasanya sudah beres juga nih. Lalu kita lihat kaitannya dengan kuota. Nah, kuota di sini contohnya, SD kami punya ruang kelas ada 2 untuk kelas 1, gurunya juga ada. Maka kami mau mengajukan penambahan kuota, silahkan saja. Itu. Tetapi prinsipnya itu tadi, ada ruang kelas, ada guru. Terus langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya Bapak Ibu, ketika sudah ada pendaftar ya, sudah ada pendaftar yang ke tempatnya Bapak Ibu. Pendaftar itu kan sudah punya user sama password. User password-nya bagaimana? User password-nya adalah nisn@ppdb.go.id. Sebagai contoh saya mau login ya. Ini contoh saya mau login siswa yang mau daftar di SD Sawitan.
Saya mau login, terus saya masukkan usernya. Ini, lalu saya masukkan passwordnya. Passwordnya kombinasi tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun. Kita masuk. Oke, ini sudah masuk ya. Contohnya. Nah, lalu Bapak Ibu, kita mau ngapain? Kita melengkapi data pribadinya. Nah, kita melengkapi data pribadinya. Kalau dari sini, Bapak Ibu, dari siswanya ini nanti akan terlalu lama. Kenapa? Karena prosesnya jenengan harus ngekliknya lumayan banyak. Nih, maka saya menyarankan kepada Bapak Ibu untuk namanya Sabiru Gairu ini ya, itu jenengan lewatnya mana? Lewat peserta didik, nih, lewat tab peserta didik, lalu kita akan lakukan cari siswa. Jadi ketika sudah ada pendaftar ya Bapak Ibu, sudah ada pendaftar, contohnya Sabiru ini, maka kita kliknya di peserta didik, di titik 3 ini, cari siswa. Terus, bentar Bapak Ibu. Ini kemungkinan settingannya ada yang ngubah sebentar ya. Saya konfirmasi tim, harusnya sudah beres, tapi mungkin ada yang ngubahi settingan sebentar. Saya konfirmasi ke tim sebentar ya Bapak Ibu. Oke, data sudah beres lagi Bapak Ibu. Jadi, tadi cari siswa ya, kita masukkan NISN boleh, NIK boleh, nama boleh. Kita lakukan action, perbaikan. Ini. Lalu, dari perbaikan ini, kita klik ubah. Kita klik ubah. Bentar, Bapak Ibu, ini ada sedikit masalah dengan servernya. Sebentar, Bapak Ibu. Nanti saya berikan poin-poin pentingnya ya, Bapak Ibu. Poin-poin penting panduannya.
biar nanti teman-teman bisa mengikuti step by step-nya. Ini semalam itu sudah saya uji coba, oke. Ini servernya kok ada masalah. Nanti saya pastikan beres dulu untuk sistemnya. Oke. Oke. Oke, udah up lagi. Ini contoh ya, Bapak Ibu nanti klik ubah. Ini teman-teman kemarin yang dari SD sudah melakukan ini. Terus kita masukkan nih, kita masukkan dari nomor kakak, kontak, segala macam. Terus sampai bawah lengkap, kalau sudah lengkap simpan. Terus Bapak Ibu pilihnya simpan. Oke, biodatanya sudah. Oke, lalu nanti dari akun sini, dari akun yang PPDB ini, siswa tersebut nanti bisa melakukan pendaftaran dan ada scoringnya ke tempatnya Bapak Ibu. Nah, yang hal teknis itu tadi akan saya buatkan video panduan dan step by step biar teman-teman yang dari operator bisa mengikutinya lebih baik lagi. Karena kalau saya demokan, Bapak Ibu nggak bawa laptop, ini kan banyak yang tidak bawa laptop, ini juga nanti pasti malah bingung. Nah, terus berikutnya Bapak Ibu ada info kaitannya dengan menurut data Dapodik ya, rekapan saat ini itu ada 71 SD yang siswanya kurang dari 60. Ini pembagiannya di banyak kecamatan juga. Maka sebetulnya ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi karena berdasarkan data umur tunggal. Kami sudah membandingkan dengan datanya dari Dukcapil, Bapak Ibu. Ini data dari Dukcapil, umur tunggal. Kondisi anak, jumlah anak, usia, dari 1 sampai, ini kan proyeksinya besok yang masuk ke sekolahnya Bapak Ibu. Yang masuk ke sekolahnya Bapak Ibu, itu beberapa daerah, itu memang ada desa yang jumlah anaknya itu ya hanya sedikit sekali. Sehingga kondisinya kalau Bapak Ibu mau cari siswa, ya memang nggak ada orangnya. Contoh Baturono ya Bapak Ibu. Baturono ini siswa, bukan siswa, anak usia 0 tahun, di Baturono itu 6. Terus 1 tahun 17, lalu 16. Nah, kalau di sana ada SD, ya siswa yang mungkin ya hanya itu. Maka Bapak Ibu ke depan harus mulai dipikirkan bahwa regrouping itu bukan hal yang tabu. Karena apa? Karena melihat perkembangan seperti ini memang jenengan mau cari siswa di mana lagi. Karena secara data kependudukan itu memang nggak ada orangnya. Jadi mau disisir ya memang nggak ada anaknya. Jadi tidak terus bahwa oh anaknya banyak ke MI atau anaknya banyak keluar kota. Ya enggak, karena memang dari tingkat kelahiran itu sudah sedemikian berkurangnya Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Nanti untuk verifikasi, panduan verifikasi, itu di Linktree ini sudah kami buatkan. Nah, terus yang data dari rumah tangga itu juga sudah kami buatkan, panduannya sudah ada di Linktree. Nanti teman-teman operator kita bisa belajar bersama
Terus kalau ada kesulitan bisa lapor-lapor kepada helpdesk yang kami siapkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah terkondisi bisa ada laptop, koneksi, kita akan belajar bersama tahapan-tahapan untuk pelaksanaan PPDB ini. Demikian, terima kasih kami kembalikan kepada Pak Wahyudi. Apakah ada tambahan? Sumangga. Terima kasih Mas Pram yang telah memberikan arahan, memberikan penjelasan terkait dengan juknis yang akan kita pedomani dalam pelaksanaan PPDB. Untuk selanjutnya, mohon izin Mas Pram masih ada waktu. Ini mohon maaf karena Mas Pram ini ada di stasiun, Bapak Ibu ada di Surabaya, saya ada di Solo, Bapak Ibu ada di Magelang. Ngoten nggih. Mohon izin mungkin Mas Pram. Bapak Ibu jika ada konfirmasi mungkin barang waktu 10-15 menit, monggo karena saya juga ada jam. Mungkin ada yang mau bertanya atau hal yang perlu disampaikan untuk resen. SD Mugu, silahkan. SD Muhammadiyah Gunung Pring, monggo. Silakan dibuka. SD Mugu, silakan. Sinyal berarti Pak. Suara saya sudah masuk belum ya Pak? Sudah Bu, silakan. Sudah. Izin bertanya, berarti itu yang pihak SD hanya verifikasi saja, silakan SD Mugu. Untuk yang pihak SD hanya verifikasi saja, dan untuk yang mendaftarkan harus dari pihak TK kan? Apa dari operator SD bisa mendaftarkan? Halo SD Mugu, kok suaranya kecil sekali? Sudah Pak, ini bisa ditangkap Pak. Untuk SD Mugu, nanti yang mendaftarkan dari teman-teman SD. Jadi untuk kondisi PPDB sekarang, kami buat verifikasi dan pendaftaran bisa dari akunnya Panitia PPDB SD. Jadi jenengan nanti bisa langsung menyelesaikan proses pendaftarannya. Begitu Ibu. Berarti itu langsung masuk ke PPDB Mugu? Berarti itu langsung masuk ke PPDB Magelang Lengkap? Atau SD Muntilan, harus lewat admin dulu? Enggak, untuk verifikasi nanti pakai adminnya jenengan, terus pendaftarannya tetap pakai akunnya siswa. Tetapi kan dari akun panitia PPDB SD itu kan sudah tahu user dan passwordnya. Jadi prinsipnya ketika ada pendaftar, jenengan kan terima berkasnya dulu, lalu yang mengonlinekan adalah SD-nya, yang verifikasi juga panitia PPDB SD. Kenapa kok harus diverifikasi? Karena data ini akan langsung masuk ke Dapodik Bapak Ibu masing-masing. Jadi proses PPDB ini membantu Bapak Ibu besok hasilnya langsung masuk ke Dapodik Bapak Ibu masing-masing, sehingga verifikasi itu tetap diperlukan karena kami membandingkan datanya dengan Dukcapil, membandingkan datanya dengan Kementerian Sosial, itu biar datanya benar-benar valid langsung masuk ke Dapodiknya. Nanti kalau sudah ada panduan rincinya, jenengan akan lebih memahami Bu kaitannya dengan alurnya. Mohon maaf ini karena kalau saya paparkan, Bapak Ibu juga belum menggunakan laptop, itu nanti pasti nggak akan nyambung. Ngaten nggih? Oh nggih Pak, nanti kami tunggu mawon itu Ya. panduannya. Siap, nggih, sami-sami. Berikutnya. Pak, terima kasih. Untuk jalur perpindahan orang tua, itu kan harus ada SK pindah mutasi gitu. Apabila suratnya itu belum ada, kita harus upload apa ya Pak? Itu anggota Pak, jadi harus nunggu turunnya gitu. Berarti belum pindah? Ini baru proses mau pindah. Jadi menunggu suratnya turun.
Tapi kan ini mau kelas 1 di sini. Ya, Jadi kan kita upload apa ya, kalau sampai tanggal berapa 16 belum ada, kita bagaimana? Apa mungkin SK dia mungkin bisa bekerja kan jadi polisi? Jadi polisi. bisa kami ini untuk SD Muntilan ini mungkin saya bisa membantu karena ini misalnya orang tuanya sedang proses nanti untuk bisa komunikasi terkait dengan nanti upload nanti Bapak Ibu atau panitia direct konfirmasi ke orang tua setidaknya ada kalau sprintnya itu istilahnya kalau dia dalam militer atau polisi kan ada sprint itu menanti sebelum turun karena memang beliau itu sudah misalnya contoh dari Mabes ke daerah jelas dia sudah ada ini sudah ada jalur perpindahannya itu maksudnya secara SK-nya nanti indirect ditunggu. Kemudian harapannya minggu depan taruhlah saat masih ada tenggang waktunya ini untuk bisa beliau memberikan surat tugasnya itu. Nanti untuk itu. Inti untuk SD Muntilan mungkin kami membantunya seperti itu. Sambil menunggu beliau memberikan surat itu. Nanti dikomunikasikan dulu. Oh iya, saya beri waktu sampai tanggal 16. Saya cuman kemarin minta untuk SK pangkat kepangkatan aja yang kami minta sementara itu. Oke. Tidak apa-apa, Bu. Tapi iya, setidaknya beliau sudah ikut antri karena beliau sudah ikut antri atau itu. Iya sudah. Jadinya ini pindah ke sini anaknya mau ke kelas 1. Nggih. Bisa, Bu. Ya, nanti Pak. Terima sambil kasih, menunggu. Bapak. Monggo lanjut. SD Banyu Urip. Yang sudah SD Mugu Muntilan, derek tangannya diturunkan, nggih. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ini saya mau bertanya terkait usia, yang usia anak ya. Yang di poin 2 itu kan tertera usia 5 tahun 6 bulan. Nah, dibuktikan dengan surat rekomendasi. Nah, di sini kalau di webnya itu kan ada yang keterangan usia lebih dari 6 bulan, 6 tahun. Jika belum tercentang, diperlukan dokumen pendukung surat keterangan psikolog. Nah, itu nanti kita upload di bagian mana nggih? Terima kasih. Yang itu nanti tidak perlu diupload, jenengan cukup kontak kepada tim, ngirimkan suratnya itu. Oh, nggih, Pak. Ya, karena kasusnya tidak akan banyak, nggih. Nggih, karena ini memang sudah ada yang usianya kurang dari 6 tahun. Terima kasih, Pak. Nggih, sami-sami. SD Tegalrejo. Bu Nurjana. Terima kasih untuk waktunya. Kami dari SD Negeri Tegalrejo izin bertanya, Pak. Monggo. Nggih, lanjut, Bu. Jumlah pendaftar di SD kami itu ternyata sampai tanggal hari ini itu sudah melebihi kuota, Pak. Jadi kami membuka 56 siswa, tetapi jumlah pendaftarnya itu sudah melebihi sampai dengan 70. Nah, untuk seandainya mau membuat kelas baru, itu belum memenuhi syarat. Nah, tadi disampaikan nggih, Pak, nggih, ternyata untuk pendaftar dari Desa Tegalrejo itu mayoritas umurnya baru 6 tahun lebih sedikit, tetapi yang dari luar Desa Tegalrejo itu mayoritas sudah 7 tahun lebih. Nah, di sini kalau saya lihat dari Yonasi tadi yang pertama adalah usia nggih Pak nggih, usia lebih tua, kemudian yang kedua adalah jarak tempat tinggal ke sekolah. Nah, di sini kalau kami takutnya itu karena jumlahnya melebihi kuota, seandainya yang dari Desa Tegalrejo yang umurnya itu kurang 6 tahun lebih sedikit itu tidak bisa masuk di kuota tersebut. Pripun nggih Pak nggih nanti. Terima kasih. Baik, dengan sistem PPDB ini kan sebetulnya menjawab
kerisauan Bapak Ibu ketika berhadapan dengan ini kita kan harus mengakomodir banyak kepentingan, tetapi kepentingan itu kan juga sudah ada regulasinya. Nah, tadi prinsipnya adalah Bapak Ibu kalau mau nambah rombel, ya punya ruang, punya guru. Kalau belum memiliki itu, berarti Bapak Ibu kan baru bisa menerima 2 rombel. Nah, menerima 2 rombel, maka biarkan nanti sistem yang menyeleksi. Karena apa? Karena ketika sistem menyeleksi itu kan berdasarkan data umurnya juga. Berdasarkan data umurnya juga. Lah, kenapa kok dari pemerintah dibuat seperti itu? Karena kebijakan PPDB itu kan nyambung juga dengan kebijakan-kebijakan berikutnya. Contohnya untuk kebijakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Sehingga Bapak Ibu nanti by system kan ada tidak hanya 1 pilihan, tetapi bisa 3 pilihan. Nah, kalau belum bisa di sekolahnya Bapak Ibu, memang mau di sekolah lain berarti bisa dilimpahkan. Tetapi kalau mau mantapnya di sekolahnya Bapak Ibu, ya dipastikan secara proses seleksi anaknya menang dengan apa? Dengan umur yang lebih tinggi. Terus kami juga sudah membuat kalau dia satu desa itu kan scoringnya 200. Nah, kalau beda desa 150, itu berarti ada keuntungan lebih dari 1 bulan atau 50 hari. Jadi hampir 2 bulan keuntungan ketika dia di satu desa. Nah, kalau kaitannya dengan umur itu terlalu jauh, ya otomatis yang di dalam satu desa itu bisa kalah. Jadi contohnya kalau umurnya yang luar desa itu pas 7 tahun, yang di dalam desa itu 6 tahun 11 bulan. Nah, itu yang di dalam desa nanti bisa menang dengan yang 7 tahun. Jadi memang kita memberikan edukasi ke masyarakat agak ribet Bapak Ibu. Nah, besok kalau memang dari desanya itu kok menghendaki kami mau berapapun diterima, ya mohon dibangunkan ruangannya. Nah, gitu nggih. Monggo ada tambahan dari Pak Ayudi, silahkan. Saya kira sudah cukup. Kita sementara karena kita sudah menggunakan sistem, tetap kita patuhi dulu sistem. Kemudian tadi alternatif jika memang kita mau menambah kuota, berarti dari komite atau dari desa, karena ini untuk menampung warga atau aspirasi, sehingga betul yang disampaikan Pak Ram. Saya kira sudah cukup. Monggo lanjut. SD Mugang Sari. Terima kasih, Pak. Bisa dimatikan satu Pak Orba, karena supaya tidak mantul. Terima kasih, Pak. Langsung ke pertanyaan. Pak Orba membuka 2 nggih. Halo Pak Orba. Halo Pak Orba. Bisa yang satu dimatikan atau di-mute? Ini sementara SD Mugang Sari terlempar. Sekarang SD mana lagi nih? Tadi Wonoroto kelihatannya atau mana-mana? Wonokerto. SD Wonokerto. Monggo SD Wonokerto. Kalau SD Wonokerto belum bisa, Korwil Kaliangkrik, monggo Korwil Kaliangkrik. Halo Korwil Kaliangkrik. Korwil Kaliangkrik, bisa mendengar?
Bapak Ibu apa suara saya atau memang audionya? Suara Pak Wah ini lancar kok, Pak. Oh nggih, berarti dari Kaliangkrik nggih atau Wonokerto nggih. Monggo Kaliangkrik atau Kaliangkrik dulu monggo, silakan Kaliangkrik. Belum bisa didengar Pak Urba dan teman-teman? Atau beralih ke Wonokerto dulu, monggo. Ibu dari Wonokerto. Halo SD Wonokerto. Kok tidak mendengar nggih kami nggih? Iya, nggak ada suaranya, Pak. Nggih, nggih, betul nggih. SD Wonokerto, Korwil Kaliangkrik, silakan. Atau bisa beralih lewat yang media lain. Contoh di Kaliangkrik itu kan sedang banyak teman. Mungkin bisa lewat HP atau lewat laptop yang lain, Bapak Ibu. Halo, Pak Urba. Ini masih ada 2, Wonokerto dan Kaliangkrik, tapi suara belum bisa masuk ke kami. Yang lain Bapak Ibu, monggo jika mau bertanya. 5 menit lagi. Pak Pram, kereta jam berapa? Masih ada waktu? Masih, Pak, masih ada waktu. Oh iya, oke. Halo, SD Wonokerto, bisa? Ibu Soimah, mungkin Bu Soimah? Monggo Bu Soimah. Mewakili Kaliangkrik. Bu Soimah. Monggo Bu Soimah. Bu Soimah bisa lewat media kami. Oke, monggo Bu Soimah sudah bisa. Halo, Assalamualaikum. Oke, monggo Pak Urba dari Kaliangkrik. Masih mute. Derek dibuka itu. Oh, ya, terima kasih. Untuk calon Monggo, Pak Urba. daftar atau calon siswa yang dari rumah tangga, itu kan belum punya akun ya Pak ya. Terus usianya sudah mencapai 7 tahun misalnya. Itu bisa bersaing di kuota yang ada Pak. Kalau bisa, bagaimana caranya gitu. Itu terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Sangat bisa Pak, kalau yang dari rumah tangga itu bisa langsung membuat akun. Jadi kalau yang saya tampilkan yang dari rumah tangga, jadi untuk PPDB ini sebetulnya kami buat biar teman-teman di SD itu bisa melayani baik yang pernah sekolah
atau dari rumah tangga. Caranya masuk di ppdbmagelangkap.go.id, nanti registrasi akun. Nah, pilih jenjangnya adalah SD. Pilih jenjangnya adalah SD, lanjutkan. Nah, nanti masukkan nama lengkap, masukkan NIK, jenis kelamin, lalu NISN-nya mohon dikosongi. NISN mohon dikosongi karena kalau dari rumah tangga jelas belum memiliki NISN. Terus nanti dimasukkan password. Passwordnya ini yang gampang saja, misal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau kalau Bapak Ibu mau pakai kata-kata kalian klik oke, itu juga boleh. Jadi password ini, terus konfirmasi password, terus daftar sekarang, otomatis nanti akan dapat user dan password. Bedanya antara yang dia dari rumah tangga atau dia yang pernah sekolah itu hanya 1 poin, Bapak. Jadi kalau rumah tangga usianya memang sudah 7 tahun, jelas dia akan menang daripada siswa pernah sekolah di PAUD usianya 6 tahun. Tetapi kalau usianya sama-sama 7 tahun, nanti yang pernah PAUD itu menang daripada yang dari rumah tangga. Oke. Begitu Bapak. Itu kami hanya scoringnya cuma 1 saja. 1 scoring itu berarti bedanya hanya 1 hari. Ngaten Mbak. Oke, demikian penjelasannya terkait dengan tadi yang dari rumah tangga. Masih ada hal yang perlu dikonfirmasi, ditanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup di chat, Bapak Ibu? Pak. Di chat itu ada dari SD Wonokerto yang tidak bisa komunikasi, kami tidak punya guru inklusi. Nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu utamanya di sekolah negeri, jenengan berarti siap untuk belajar pelayanan inklusif. Jadi walaupun tidak punya gurunya, ya Bapak Ibu yang sudah ada di situ, kita layani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Prosesnya adalah Bapak Ibu yang nanti belajar bersama. Yang bisa diterima, nanti mohon diinfokan ya Bapak Ibu, diinfokan untuk ABK-nya. Contoh, di SD-nya Bapak Ibu itu kebetulan ketinggiannya tidak sama, ada trap-trapan, lalu belum ada jalur katakanlah untuk kursi roda. Kebetulan anaknya itu menggunakan kursi roda. Jenengan memang tidak menolak, tetapi menginformasikan bahwa kondisi sekolah jenengan belum ramah untuk pengguna kursi roda. Tetapi kalau secara fisik anak tersebut itu masuknya misal ke slow learner, tetapi secara fisik tidak masalah, ya Bapak Ibu tetap wajib menerima, mendampingi anak-anak tersebut. Nanti kita belajar bersama untuk mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Memang belum ada guru khusus yang ditempatkan, tetapi untuk ilmunya kita akan belajar bersama kaitannya menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Begitu nggih. Jadi untuk anak ABK kita tidak boleh menolak, tetapi jenengan boleh menginformasikan ketika belum memungkinkan untuk mendampingi anak tersebut. Contohnya kalau tunanetra kan jelas Bapak Ibu belum mampu untuk belajar huruf braille itu. Maka itu diarahkannya ke SLB. Tetapi kalau anaknya slow learner, hiperaktif, itu Bapak Ibu di SD pasti bisa belajar dan bisa mendampingi, karena kami yakin Bapak Ibu orang-orang hebat semua. Begitu, monggo kalau ada tambahan Pak Wahyudi. Oke, terima kasih. Terkait dengan anak inklusi, memang sekolah negeri ataupun juga sekolah yang lain, kita tidak boleh untuk menolak. Hanya saja yang perlu dicatat tadi sudah disampaikan oleh Pak Pram, yaitu info-info yang ada di sekolah itu. Kemudian pesan kita juga untuk misalnya penerimaan Bapak Ibu, karena untuk sekolah inklusi atau maaf anak inklusi itu perlu perhatian khusus,
supaya Bapak Ibu ini kelas regulernya juga jalan, derek misalkan ada Bapak Ibu menerima anak berkebutuhan khusus, derek dipertimbangkan jumlahnya, kuotanya. Contoh misalnya di dalam sekolah itu ada dalam satu tingkatan ada 4. Bapak Ibu kira-kira kalau 4 itu bisa nanti mengurus atau mendampingi anak itu tidak. Sehingga nanti kita harapkan untuk misalnya ada yang mau masuk ke sekolah, Bapak Ibu, kok lebih dari 1 atau lebih dari 2 atau lebih dari 1, Bapak Ibu harus mempertimbangkan kekhususannya. Jika memang kekhususannya contohnya Bapak Ibu menerima 2 tapi seragam kekhususannya, nah itu tidak masalah. Misalnya Slolen itu 2 atau 3 saya kira tidak masalah. Tapi kalau misalnya berkebutuhan khusus itu yang khususnya ini perlu perhatian khusus, Bapak Ibu perlu dipertimbangkan. Nggih, tidak menolak, tapi monggo nderek diarahkan. Tadi oleh Pak Pran juga disampaikan, diinfokan apa yang ada di sekolah itu dan nanti pelayanannya seperti apa. Karena saya percaya Bapak Ibu terkait dengan anak berkebutuhan khusus ini perlu perhatian yang sangat besar. Terima kasih. Mungkin apalagi kalau yang tidak punya guru inklusi. Yang guru inklusi pun saya kira di dalam sekolah yang notabene sekolah yang sudah proklamasi sekolah inklusi pun kalau terlalu banyak jelas itu ada kelas-kelas khusus. Contoh misalnya di Secang 3 Secang 3 di Mendut, SD Mendut itu kan juga termasuk kategori dia yang punya sekolah khusus dan guru khusus. Sehingga nderek nanti Bapak Ibu nderek perlu dicatat untuk menerima nggih. Gitu nggih. Demikian Bapak Ibu tambahannya. Mungkin yang lain monggo. Yang lain Nambahi lanjut. kaitannya dengan unit layanan khusus, nanti Bapak Ibu kita belajarnya dari sini, pmpk.kemdikbud.go.id. Ini unit layanan disabilitas, Bapak Ibu nanti kaitannya dengan layanan-layanan, terus medianya, ini sudah ada semua di sini Bapak Ibu. Sehingga nanti kita bisa belajar, materinya sudah dari kementerian. Oke, tambahannya. Kelihatannya sudah tidak ada yang bertanya nggih Bapak Ibu? Nggih. Kalau sudah tidak ada Bapak Ibu, demikian terkait dengan sosialisasi pada sore ini Bapak Ibu. Terima kasih. Pesan kita bahwa setelah sosialisasi ini Bapak Ibu, nderek nanti Bapak Ibu agar mensosialisasikan terkait dengan PPDB ini kepada masyarakat, kepada khalayak, sehingga info-info terkait dengan petunjuk dan sebagainya, hal-hal atau info terkait dengan ini, masyarakat bisa menerima sesuai dengan juknisnya, juga waktunya ini tidak istilahnya masyarakat terlambat menerima info. Jadi 2 hal itu terkait dengan juknis dan waktu, sehingga monggo Bapak Ibu masih ada waktu terkait sosialisasi ini kepada masyarakat, mau diundang, mau mengundang dan sebagainya, monggo Bapak Ibu kita serahkan Bapak Ibu. Intinya info dari dinas, dari panitia PPDB tingkat kabupaten sampai ke Korwil, sampai ke sekolah, dan harapannya sampai juga ke masyarakat melalui panjenengan semua. Masih ada waktu, atau kan medianya, monggo media silakan, media menggunakan yang paling memungkinkan. Kalau perlu misalkan lewat medsos, hanya melalui medsos bisa monggo, atau melalui luring Bapak Ibu mengundang orang tua, komite, masyarakat, desa, perangkat desa, monggo silakan. Atau stakeholder yang memungkinkan membantu jalannya pensosialisasian PPDB ini. Demikian, terima kasih kepada Pak Pram, Pak Sabari, juga teman-teman dari dinas atas waktunya, penyampaiannya ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Sugeng tindak kepada Pak Pram, juga yang lain, selamat melanjutkan aktivitas. Saya yang memandu pada jalannya
sosialisasi ini tentu banyak kekurangannya atas nama pribadi, atas nama dinas. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Monggo acara ini kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing.